Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, di siang hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Irfan, itu berbicara tawakal, berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 197. Yang mau buka Qur'annya di HP boleh. Nanti saya akan merujuk pada tafsir abad ke-10 Hijriah, yaitu tafsir Shawi. Tafsir Shawi ini menafsirkan tafsir Jalalain abad ke-9 Hijriah. Nah, surah Al-Baqarah ayat 197 boleh dibuka. Di situ ada kalimat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Secara harfiah, berbekal-bekallah kamu, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Itu secara harfiah. Tapi kalau saya buka tafsir abad ke-9 Hijriah, yaitu dua penulis namanya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, sehingga disebut tafsir Jalalain karena dua-duanya Jalaluddin. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, watazawwadu tafsiran Jalalaina ma yuballighukum li safarikum, sesuatu yang menghantarkanmu pada perjalananmu. Kemudian fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Penafsirannya ma yabki bihi min su'alin nasi wa ghairihi, sesuatu yang mengokohkan kamu sehingga tidak minta sama manusia atau yang lainnya. Asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ini diangkat oleh tafsir Shawi. Itu dulu begini, ada orang berangkat haji dari negeri Yaman ke Mekah, modalnya modal nekat. Begitu ditanya apa bekalnya, nahnu mutawakilun, kami ini adalah tawakal. Pokoknya nggak bawa bekal, datang berangkat haji ke sana, begitu lapar ngabisin bekal orang. Alasannya bertakwa. Persis dulu jadi mahasiswa, alasan itikaf di masjid, padahal mah nggak kebayar kontrakan. Jadi alasan jadi marbot masjid, padahal nggak bisa bayar kos. Jadi banyak itikaf di masjid, kayak cecak lah di masjid. Nah itu pun begitupun orang Yaman berangkat modal nekat ibadah, bekal nggak bawa, ngabisin bekal orang. Alasannya tawakal. Kan kita rata-rata padungnya udahlah pasrahin aja sama Allah, seakan-akan Allah tempat penitipan sepatu, apa-apa pasrahkan sama Allah. Nah baru turun sebagai teguran ayat ini, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu ma yuballighukum li safarikum, sesuatu yang menghantarkanmu pada perjalananmu. Jadi kita jalan perlu bekal apa? Dari rumah ke sini ya perlu uang. Ya kalau nggak ada ongkos kan nggak mungkin. Ya. Kemudian fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Di situ tafsirannya ma yabqi bihi min su'alin nasi wa ghairi, sesuatu yang menyebabkan kamu tidak minta-minta sama orang. Jadi berangkat bareng ongkos nebeng, jangan sampai begitu. Ya. Jadi dari sini maka kita bisa simpulkan, tawakal pada umumnya orang, satu secara harfiah tawakal itu berserah diri. Dan pada umumnya orang memahami tawakal itu setelah bekerja. Udah kita pasrahkan sama Allah. Padahal kita sadari bismillah itu nggak ada alhamdulillahi tawakkaltu ala Allah. Yang ada bismillahi tawakkaltu ala Allah. Jadi tawakal itu dari awal.
Maka tawakal itu terbagi dua, satu dari sisi fisik, yang kedua dari sisi ruhani. Tawakal dari sisi ruhani itu koneksi langsung kepada Allah. Kalau fisik itu karena fisik ini alam, maka terikat oleh hukum alam. Misalnya mau sehat, olahraga, itu tawakal. Jadi menjalankan sistem yang telah Allah buat. Makanya ditegur tuh orang tawakal nggak berangkat, alasan tawakal bekal nggak bawa, ditegur. Bukan begitu. Jadi tawakal itu kalau dari sisi fisik kayak HP lah. Kalau untuk softwarenya HP koneksi langsung ke operator tanpa kita pijit-pijit juga, kalau ada kuotanya nyambung. Tapi kalau casingnya, hardwarenya itu harus ngikuti sistem pabrik yang telah diatur, harus dipijit ini, pijit ini. Begitupun tubuh manusia secara batin langsung kepada Allah, tapi fisik itu ngikuti hukum alam. Kalau mau kenyang ya makan. Ingat zaman mondok dulu, biar kenyang tidur. Kalau santri kan gitu, habis duhur biar kenyang tidur, pas bangun kenyang, ya kenyang tidur bukan kenyang perut. Zaman dulu kan gitu waktu mondok. Biar kan makan suka dijamak, kadang jamak takdim atau jamak takhir gitu kan. Jadi karena hemat-hemat biaya, nungguin yang nawarin. Kalau ada kuluhum, wah ini makan bersama nih, buru-buru gitu ya. Jadi dalam hukum realitas ya, dalam hukum ini nyata, tawakal ini fisik, ini terikat oleh hukum alam. Kalau mau pinter ya belajar, mau kenyang ya makan, mau sehat ya olahraga. Itu tawakal dari sisi fisikly. Kalau tawakal batin ya koneksi langsung kepada Allah. Itu. Jadi jangan salah paham. Kadang-kadang udahlah kita pasrahkan sama Allah, padahal sebetulnya putus asa, cuma dikemas agama. Putus asa karena udah pasrahin aja, padahal bukan begitu. Maka kalimat berikutnya di Quran kan ada faida azamta, ketika kamu sudah berencana, fatawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Artinya ketika kita planning, visi kita apa, tujuan kita apa, lalu jalankan misinya untuk menempuh tujuan, itu bagian dari tawakal. Komponennya di dalamnya ada ikhtiar. Ikhtiar itu memilih, kita mau jual baju apa jual celana, tentukan, oh celana. Kemudian action, kasab bahasa Arabnya. Di dalam perjalanannya pasti ada naik turun, maka harus qanaah. Qanaah itu begini, ketika dapat banyak jangan israf, jangan dihabis-habisin. Tahan untuk mengcover ketika besok berkurang. Kenapa? Karena karyawan nggak mungkin kita bilang begini, Mas, maaf gajian telat. Kenapa? Pendapatannya menurun. Nggak bisa begitu. Maka qanaah, manajemen resiko, sabar, sikap mental. Nah komponen itu bagian dari tawakal di alam fisik, di alam nyata. Kalau batin langsung kepada Allah. Ada juga yang mendefinisikan tawakal begini, ada tawakal kasbi, ada makom tajrid. Makom kasbi itu orang yang masih terikat oleh hukum kausalitas. Kalau enggak kerja, enggak punya duit. Jangan coba-coba posisi jadi ustadz, makom kasbi, enggak kerja. Bahaya. Bisa anaknya, palanya doang yang gede. Ya. Ngarepin tamu aja. Kadang-kadang enggak ada tamu nih, kan gitu. Jadi toma akhirnya. Kalau makom tajrid ini makom yang sudah tidak terikat oleh hukum kausalitas, seperti waliullah, rasul, Siti Maryam, walaupun diam diri datang rezekinya. Ya. Kalau binatang mah kayak cecak lah. Cecak kan nggak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Oh dia tawakal aja udah. Tapi dia tahu diri, deketin lampu. Sebab biasa nyamuk di lampu. Makanya bener lagunya, cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, bukan datang seekor cecak. Gitu, ya. Oh itu jadi ada kita makom apa nih? Makom kasbi apa tajrid? Kalau makom kasbi, jangan coba-coba nggak kerja mau makan. Udahlah pasrahin aja sama Allah. Waktunya kenyang juga kenyang. Itu mah paham Jabariyah namanya.
Ya, ya udah pasrah aja dah, tawakal. Padahal sebenarnya putus asa. Ya, jadi dan di sini wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang berserah diri kepada Allah cukupi. Makanya tawakal dari sisi fisik beda, tidak mengenal agama. Non muslim pun kalau menjalankan sunatullah pasti berhasil. Karena sistem yang telah Allah buat. Hukum alam itu seperti air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu kan sistem Tuhan, nggak bisa dibantah. Makanya definisi Islam itu kan tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Secara bahasa Islam itu tunduk dan patuh kepada Allah. Misalnya matahari terbit dari sebelah timur, terbenam di barat. Air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu Islam secara bahasa. Kalau air sudah naik ke atas, kafir itu air. Ya. Melawan sunatullah. Nah, jadi inilah yang perlu diluruskan tentang tawakal. Jadi tawakal itu bukan dijadikan alasan untuk menutupi kemalasan. Ini sebetulnya atau ada hubungannya dengan begini. Mungkin saya yakin, saya lihat jam dulu, takut kelewatan nih. Ya. Karena jam lapar saya tahu, jam biologis. Memang kalau dalam fikih kan jam 11 sampai jam 12 sunahnya tidur, Pak. Bagus itu kata Profesor Dr. Dadang Hawari, itu terapi jantung. Makanya bapak-bapak saya yakin kalau Jumat nyari tiang, kayaknya itu mau terapi jantung itu. Nyender, mata menyempit, mulut membesar, datang angin sorga ngorok biasanya. Itu bagus. Ya. Nah, kalau jam segini jam lapar. Ya, ngomong depan orang lapar bahaya. Jangan lama-lama. Nah, kembali ada korelasi. Bapak pasti mengenal dengan kudrot irodat. Padahal irodat dulu. Kalau kita ambil dari surah Yasin, saya yakin Bapak hafal. Semua orang hafal, walaupun nggak hafal Yasin. Pas giliran ayat innama amruhu, saya kenceng walaupun yang nggak hafal. Pas ujungnya pasti kenceng. Baca Yasin. Innama amruhu idza arada sayyan ayyaqula kun fayakun. Secara bahasa kun itu fil amar, kun terjadi. Fayakunu itu fil mudhore, kata kerja yang menunjukkan kepada masa yang sedang dan akan terjadi. Proses. Jadi itu kun irodat di alam azali. Fayakunu di alam realita, namanya kudrot. Nah, biar mudah begini. Kalau saya bilang meja, saya yakin di otak Bapak langsung jadi meja sekaligus. Tuh, gambar meja di sini. Nah, itu namanya irodat. Begitu meja mau keluar di alam realita harus terikat oleh hukum alam. Namanya kudrot. Tuh, keluar jadi meja begini kan proses. Nyari kayu, terus alat-alatnya diserut segala macem. Itu namanya kudrot. Di alam realita itu adalah terikat oleh hukum sunatullah, hukum alam. Tapi di alam konsep enggak. Meja, langsung meja di sini. Kan gitu. Begitu keluar dari sini, itu namanya harus ngikuti sunatullah, hukum alam, hukum kausalitas. Sama dengan tawakal, kalau di alam realita ya ikutin sunatullah. Di alam batin koneks ke Allah. Ya, makanya kalau dibahasakan irodat itu adalah manifestasi, kudrot itu manifestasi irodat di alam realita, gitu. Kira-kira begitu, ya. Kan kalau di sini nggak ada proses. Rumah, Bapak mau punya rumah, digambar di otak, rumah jadi nggak lewat pondasi dulu, nggak langsung, saya bilang rumah gambar di sini. Mau dikeluarin dari sini, itu proses. Bikin pondasi dulu, itu namanya kudrot, karena di alam realita terikat oleh sunatullah, ya. Jadi kita tawakal, jasad ini harus mengikuti hukum alam yang telah Allah tetapkan. Batin langsung koneks ke Allah, ya. Jadi selama ini kita tawakalnya tawakal batin. Hanya ada santri nanggung, pokoknya modal bisa ngaji nikah, ya, atau udah urusan rezeki mempasrahkan sama Allah. Jadi gampang ngomongnya, tapi nyusahin orang kan nggak pas.
Jadi tetap di alam realita jasad kita ini harus ngikuti hukum alam. Makanya ada qanaah dalam tasawuf. Qanaah itu diatur. Kalau lagi banyak jangan israf. Wow, dihabis-habisin. Ya. Sedikit terima, banyak jangan dihabis-habisin untuk mengcover ketika berkurang. Itu qanaah ajaran tasawuf. Ya. Maka dalam hadis tasawuf al-qaisu man zana nafsahu wa amila lima ba'dal mas. Orang yang cerdas, orang yang pandai memanage dirinya. Nah ini, jadi ini saya garis bawahi tawakal karena selama ini saya perhatikan yang saya temukan tawakal itu setelah bekerja. Udahlah sudah bekerja kita pasrahkan sama Allah. Padahal tawakal itu dari awal Qur'annya juga bilang faiza azamta, ketika kamu sudah berencana fatawakal ala Allah. Kita sudah rencana apa yang mau kita tuju ini persiapan gini, baru laksanakan sesuai apa yang telah kita rencanakan. Itu namanya tawakal. Dan jaminannya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Jadi ada amalan batin, ada amalan fisik. Tubuh kita adalah alam yang terikat oleh hukum alam. Makanya ada namanya antropologi. Ruh mah sama dari Allah. Cuma karena lahirnya beda. Misalnya orang Padang pasti pedas. Orang Sunda senangnya lalaban, modal garam sama nasi aja ke kebun jadi. Kan gitu. Misalnya Jawa senang manis, ini karena fisik. Tapi kalau ruhnya dari Allah. Maka jangan heran bapak-bapak sering ketemu orang. Hanya saya pernah ketemu dengan orang ini di mana ya? Itu di alam ruhnya udah ketemu. Alam jasad ini fotokopinya. Kan sering nemuin. Saya kayaknya pernah ketemu dengan orang ini di mana ya? Mimpi apa enggak? Itu di alam ruh. Ya, karena kan ruh sekaligus diciptakan, jasad belakangan. Jadi 4 bulan kita baru masuk ruh itu ke dalam jasad. 4 bulan ke bawah manusia di perut ibu itu masih jiwa hidupnya, cek ke dokter hidup. Kalau sudah 4 bulan baru ditiupkan ruhnya, mulai bisa gerak. Ibu-ibu seneng ditendang anaknya saat di dalam perut. Lain udah keluar, kurang ajar namanya. Nah, makanya manusia nanti di sini ada ruh, ada jiwa, ada jasad. Makhluk Allah itu, kita manusia enak, ada jiwa, ada ruh, ada jasad. Kalau pohonan ada jiwa doang. Makanya pohonan walaupun hidup nggak kemana-mana. Oh, kalau ada ruhnya bisa naik kereta di Palmera. Ya. Nah jadi ini maksimal cukup ya. Cukup lah, udah lapar kayaknya. Hah? Nah, jadi ini yang perlu digarisbawahi tentang tawakal dari awal. Jadi kita makanya dengan tawakal orang jadi energik bekerja sebetulnya. Kan selama ini tawakal malas-malesan. Udah urusan rezeki Allah lah, pasrahin sama Allah. Jadi malas akhirnya. Justru orang yang bertawakal itu jadi giat bekerjanya. Bukan malah, kan kadang-kadang kita sifat ketuhanan ya, kita memahami Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, sementara kita terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Kita ini kan diadakan gitu loh. Maka kadang-kadang sifat ketuhanan dibawa ke kita. Gitu loh. Atau makom tajrid yang sudah dekat kepada Allah dipakai sama kita, ini bahaya. Kita makom kasbi, jasad kita masih butuh makan, minum. Maka tawakal di situ ikuti aturan Allah, sistem yang telah Allah buat. Misalnya kita mau ngopi, rasanya manis, Allah telah tetapkan, ditentukan kodok, Allah tetapkan kopi pahit dari zaman Nabi Adam kalau ada, tapi kayaknya belum ada pabriknya. Kemudian gula manis, itu ketetapan Allah nggak bisa dirubah. Kemudian Allah tentukan hukum alamnya, kalau kopinya 2, gulanya 1, takdirnya pahit. Itu sunatullah, nggak bisa dilawan. Makanya perlu ilmu. Oh, saya maunya ngopinya manis, ikutin sistem Tuhan. Berarti kopinya 1, gulanya 2, takdirnya
manis. Itu namanya qada dan qadar. Jadi sistem Tuhan harus dijalankan, itu namanya tawakal, sunatullah, dan tidak terikat oleh agama. Siapapun, agama manapun, kalau kopi 2, gula 1, pahit. Karena sifatnya universal, sunatullah itu tidak bisa ditafsirkan. Ya. Beda kalau ayat Quran, ada yang memang ayat butuh penafsiran. Makanya sering berbeda antar ulama satu dengan yang lain. Kalau namanya ayat Allah yang tercipta, itu mah sunatullah sudah nggak bisa ditafsirkan, siapapun pasti hasilnya begitu. Misalnya begini, orang Arab nanam biji salak pasti jadi salak, nggak mungkin jadi korma. Orang Indonesia nanam biji salak, dia jadi salak. Profesor lempar biji salak jadi salak. Orang gila lempar biji salak jadi salak. Itu sistem yang telah Allah buat. Cuma nggak tahu tuh, dulu saya di Bojonggede di bawah tahun 2000 ada pisang buahnya jagung, tak bohongan apa beneran di karcis zaman dulu ya. Kalau sekarang bisa aja aneh-aneh. Jadi itu namanya sunatullah yang harus dijalankan. Nah itu dari sisi fisik namanya tawakal fisik. Kalau batin mah tetap kepada Allah. Kita yakin yang mengatur segalanya Allah, tapi fisik kita harus mengikuti hukum alam yang telah Allah ciptakan. Kalau mau kenyang, makan. Kalau mau misalnya berpinter, belajar. Kan orang kadang-kadang terkecoh dengan ilmu laduni. Ya, wah pokoknya nggak belajar juga bisa. Di mana orang nggak belajar? Bisa, nggak ada. Ya, semuanya itu harus belajar. Maka kata Rasul, miftahul ilmi as-su'al. Kuncinya ilmu itu bertanya. Makanya kalau kita lihat dari sisi ilmu sorof, ilmu itu kan ketiga, dari alima, ya'lamu ilman. Alima sudah tahu, ya'lamu sedang tahu, ilman pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan namanya alimun. Karena dia sudah alim, tahu apa yang diketahui, maklumun, kan gitu. Jadi ada proses dari alima ya'lamu ilman. Orangnya alimun, maklumun, yang kan gitu. Jadi ada prosesnya. Jadi ada tuh filosofis nahu, filosofis sorof. Jadi nggak ujug-ujug. Ilman itu kan masdar, ilmu itu dari alima ya'lamu ilman. Kalau sudah punya ilmu, orangnya namanya alim, isim fiil kalau kata santri. Isim maf'ulnya, objeknya ma'lumun, diserap oleh orang Indonesia. Maklum aja dah, itu bahasa Arab sebetulnya. Maklum itu bahasa Arab. Karena memang bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab, walaupun kadang-kadang nyerapnya pun ada yang berubah makna, kayak takjil diserap ke Indonesia maknanya jadi lontong, padahal takjil itu artinya segera. Datang ke Indonesia itu jadi lontong, jadi gorengan, jadi kolak. Padahal sebetulnya takjilul fitri artinya menyegerakan buka. Fitnah dalam bahasa Arab artinya penganiayaan. Cuma diserap oleh orang Indonesia, dalam bahasanya fitnah itu menuduh tanpa bukti. Maka ada hadis al-fitnatu asyadu minal qasli, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya bukan menuduh tanpa bukti di situ. Menganiaya lebih kejam daripada membunuh sekaligus. Atau coba Bapak ngedoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnati mahya wa mamati. Berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dari fitnah waktu hidup, dan fitnah saat meninggal di kuburan. Apa malaikat munkar wa nakir mitnah kita menuduh tanpa bukti? Enggak. Fitnah kubur itu siksaan maksudnya. Nah ini kan diserap bahasa Indonesia, bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia yang maknanya sudah bergeser, gitu ya. Nah tawakal juga lama-lama bergeser, sudah asal udah istirahat sudah tawakal, ya. Nah ini sekedar nambah wawasan lah. Jadi supaya kita Muslim ini berpangku tangan, fatalisme kayak paham Jabariyah. Dalam teologi itu ada namanya paham Jabariyah. Pertama kan Khawarij, kemudian Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah,
Qadariyah baru ahli sunnah wal jamaah. Khawarij mudah mengkafirkan orang, asal orang enggak sholat kafir, boleh dibunuh, halal darahnya, bahaya. Kemudian Mu'tazilah, orang berbuat dosa besar itu bukan kafir, bukan mukmin. Kata Mu'tazilah manzalatain, sebelah kakinya di sorga, sebelah di neraka, pelernya di tengah. Manzalatain kata Mu'tazilah. Kata Murji'ah, urusan pahala dan dosa urusan Allah. Bisa jadi orang bermaksiat berpahala, orang sholat berdosa. Murji'ah itu. Baru lahirlah Jabariyah. Kata Jabariyah, kita mah laksana wayang. Kenyang Allah yang mengenyangkan, lapar Allah yang melaporkan. Jadi akhirnya tawakal kita fatalisme kayak Jabariyah. Kalau Qadariyah lebih mengedepankan hukum kausalitas, hukum alam. Hanya digabungkan, namanya paham ahli sunnah wal jamaah. Di batin kita Jabariyah, dalam kenyataan fisik kita adalah Qadariyah. Ikutin hukum alam. Kalau mau kenyang ya makan, mau pinter ya belajar, mau berprestasi ya, atau mau kerjanya bagus enak lah, makanya harus disiplin. Nah, itulah. Jadi tetap di alam realita itu ikutin aturan yang telah Allah tetapkan. Mungkin itu saja karena waktunya sudah jam 12 kurang ya. Ada pertanyaan? Ya baik, silakan kepada pertanyaan sekalian yang ingin bertanya tentang masalah apa yang kita bahas pada siang ini, silakan. Ya, ini Ustaz, ini ya. Tapi kalau wali-wali itu kan dia dapat karomah. Karomah. Karomah sama maunah itu apa bedanya? Dan siapa yang? Kalau maunah itu jatuhnya ke diri kita. Secara bahasa maunah itu pertolongan. Karena kita banyak berbuat baik, misalnya aturan jatuhnya patah kakinya cuma lecet, gitu. Kemudian gara-gara sering sedekah, yang lain dicolong, kira-kira enggak. Maunah kan, oh enggak enak. Makanya Tadi bisa nggak dia dapat maunah tadi kalau dia tawakal Allah? yang tak, nah itu melanggar hukum alam. Karena kalau buat makan nggak bisa dengan iman, gitu. Tetap dalam iman. Makanya dalam Islam diajarkan al kasbu karimun indallah, orang yang bekerja mulia di hadapan Allah. Bahkan ada satu keterangan, bapak capek kerja dari pagi sampai sore, walaupun BP7 berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kemudian lelah sampai tertidur lelap, itu boleh jadi ada dosa yang terampuni, yang tidak bisa diampuni dengan sebab sholat atau puasa, diampuni karena lelah mencari nafkah. Karena mencari nafkah buat keluarga, oh itu wajib. Cuma karena bapak udah biasa, nggak terasa itu kewajiban. Padahal itu pahala gede. Karena udah biasa, ya biasa aja nggak dianggap ibadah. Padahal orang yang berangkat kerja di jalan misalnya udzubillah meninggal, itu syahid fil akhirah. Ada perintah Qur'annya kan, ku angfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari neraka. Neraka dunia ya kelaparan. Makanya kalau zakat kenapa suami dulu, mau berangkat kerja sarapan suami dulu, ku angfusakum dulu dirimu, baru keluargamu sarapan, karena bapaknya dulu berangkat gitu loh. Jadi tetap, jadi maunah itu diberikan kepada kita karena tiba-tiba kita nggak tahu bapak berbuat baiknya di mana, kan kita nggak tahu. Saya yakin setiap nggak ada tahan harga, tahan diri lah, hanya ngambil daun sewiri di masjid biar jadi duit, nggak jadi duit rusak daunnya. Tapi tiba-tiba ditelepon, Assalamualaikum, misal di mana? Di masjid. Lagi ngapain? Ibadah. Ngomong ibadah, padahal batin masih sedih. Nggak belum makan dari pagi. Dibirin, sini ke warung saya. Ada apa? Udah makan dulu, makan. Rokok. Ngopi. Ada apa mas manggil saya? Enggak, saya ini dikasih dapat tagihan dari Adikarya. Pas saya nerima duit, ingat Ustad katanya. Terus ya mau ngasih. Ternyata duitnya bukan dari daun. Coba kalau dari daun, sombong saya. Besok saya ngambil daun, wirid lagi.
Jadi tetap duit mada, karena yang nyetakan tetap tulisannya BI. Nggak ada duit gaib. Duit gaib mengutang namanya. Kalau duit gaib, makanya ada orang datang ke saya, Ustaz cari duit gaib. Duit gaib di alam gaib lakunya, saya bilang di alam nyata duit nyata. Nah ini maksud saya, hal-hal seperti itu jangan jadi patokan. Saya udah ngalamin hal-hal seperti itu. Makanya saya di S2 penelitiannya mistis yang rasionalis. Mungkin itu saja ya, cukup ya. Ya. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bicara rasionalitas dan sebagainya. Kita sekarang lagi dihebohkan dengan fenomena Ustaz Mansur. Ustaz Mansur yang itu yang mengatakan bisa 10 juta saya doakan dari manusia. Kalau dari segi agama, bagaimana pandangan Ustaz terhadap itu? Dan apa akibatnya sama umat bila seperti itu agama diperdagangkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ngelihatnya dari kita bicara akidah. Ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, ada yang jaiz bagi Allah. Allah jaiz itu artinya boleh Allah mengendaki, boleh tidak. Tapi di dalam hukum fikih, bapak sodako buat bapak aja nggak ada, haram hukumnya. Punya TV satu-satunya buat nonton anak, disodakoin ke orang, haram. Makanya dalam kitab Bulughul Maram itu ada terjemahnya sekarang, enak tuh, Bulughul Maram. Belajar sodako itu pertama ke anak, ke istri. Biasa ngasih istri misalnya 1, kali-kali lebihin. Anak sodako ke anak, kali-kali ajak main ke mall. Itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Itu dulu. Karena nafkah makan wajib. Gitu loh. Ya itu bagi Allah boleh-boleh saja. Tapi Allah itu punya sifat irodat. Irodat itu berkehendak. Lawannya karohat. Allah tidak bisa terikat oleh ruang dan waktu. Allah tidak terikat oleh doa kita. Secara syariat kita berdoa supaya Allah kabulkan. Padahal Allah mengabulkan bukan kehendak kita. Mau-maunya Allah itu mah. Kan di sifat 20 tuh kan. Allah irodat berkehendak. Bapak mau sodako, Allah kemudian ngasih. Bukan karena sodako bapak. Itu mah kehendak Allah. Kalau gara-gara sodako kita Allah ngasih, berarti